Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas tentang alkana, alkena. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai alkuna. Baik, untuk sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kalian juga menyiapkan alat tulisnya, supaya nanti bisa langsung mencatat apa yang Ibu akan sampaikan ke depannya. Oke, baik, kita mulai saja materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai alkuna. Oke, kita sudah mempelajari yaitu senyawa alkana dan alkena ya. Kita juga sudah mempelajari tentang itu termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon ya. Alkana termasuk alifatik jenuh dan alkena dengan alkena yaitu termasuk alifatik tak jenuh ya. Kita sudah bahas alkana, kalau alkana itu ikatannya tunggal, kalau alkena itu ikatannya rangkap dua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas alkuna nih. Alkuna kalau alkena rangkap dua, alkuna rangkap tiga. Apa sih itu alkuna? Alkuna itu merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Jadi ya, merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap tiga. Nah, kalau misalnya kemarin kan alkena itu CnH2n ya, alkana CnH2n plus 2. Nah, alkuna memiliki rumus atau rumus homolog yaitu CnH2n-2. Dengan N itu sama ya jumlah atom C. Nah, kalau bisa kita lihat di sini rumus molekulnya sama dengan alkena. Alkena ini juga dimulai dari jumlah atom 2 karena dia bisa membentuk ikatan rangkap ya. Kalau satu dia tidak bisa membentuk ikatan rangkap dengan C yang lainnya karena satu. Jadi kenapa alkena dan alkena dimulai dari jumlah atom C-nya ada 2 karena tadi ya. Jadi kalau misalnya jumlah atom C-nya ada 2, tadi menggunakan rumus yang tadi CnH2n min 2 ya, berarti C-nya 2, H2n 2 kali 2 berarti 4, 4 dikurangi 2, 2. Jadi C2H2. Nah, untuk jumlah atom C-nya 2, C2H2 itu nama senyawanya etuna ya. Jadi sama dengan alkana, alkena dan sama namanya ya. Ini tinggal diganti namanya belakangnya una ya. Kalau alkana kan ana, kalau alkena kan ena. Nah, kalau alkuna berarti belakangnya tinggal diganti una ya. Jadi etuna, kalau C-nya ada 3, C3H4 ya rumus molekulnya itu jadi propuna. Nanti ini kalian untuk memahaminya, kalian sesuaikan saja dengan rumus yang tadi ya. CnH2n-2 gitu. Untuk rumus-rumus molekulnya ini. Nah, kalau yang ini jumlahnya sama. Kalau 3 propuna, kalau 4 butuna, kalau 5 pentuna, kalau 6 heksuna, kalau 7 heptuna, 8 oktuna, 9 nonuna, 10 dekuna. Ini sama ya, sama alkana dan alkena ya. Tinggal diganti belakangnya dengan una. Gitu ya, paham ya? Jadi penamaannya sama. Oke, kita masuk ke tata nama alkuna. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa alkuna, cara pemberian nama pada alkuna sama ya, seperti cara pemberian nama pada alkana dan alkena. Hanya akhirannya menggunakan una tadi ya. Jadi akhirannya itu diganti dengan una. Kemudian juga pada penamaannya itu sama dengan alkena ini, sama banget sama alkena ya, yaitu pada pemberian nomor ya bagi alkena yang bercabang sama seperti pemberian nomor pada alkena. Jadi sama ya, nanti rangkapnya ada di nomor berapa, terus pemberian nomornya dari mana, cabangnya, pemberian nama cabangnya seperti apa, itu sama dengan alkena dan alkana ya, sama ya. Cuman bedanya tadi kalau alkuna itu ada rangkap 3-nya ya, yang disesuaikan nanti nomornya.
gitu. Di sini kita lihat contohnya ya. Di sini ada struktur seperti ini, namanya apa? Nah, ini kan C-nya ada 3 kan ya, C-nya ada 3. Nah, tadi sama dengan pemberian nama pada alkena ya. Tadi C-nya ada di nomor berapa ini? Ada di nomor 1 harusnya ya, ini bukan 2 ya, tapi 1. Jadi namanya 1, ini bukan 2, berarti 1 ya, karena ini rangkap 3-nya ada di nomor 1. Ya, kita berarti mulainya dari kiri bukan dari kanan, karena dia dekatnya ke C yang sebelah kiri. Berarti beri nomor 1, ini beri nomor 2, ini diberi nomor 3 ya. Jadi di sini karena dia nomor 1 makanya namanya 1, ini salah sekali. Ibu ini ada salah ya, jadi namanya 1 karena ada 3 tadi apa kalau 3? Propuna. Jadi nama struktur ini yaitu 1 propuna gitu ya. Nah, contoh lain, ini misalnya ada struktur seperti ini, namanya apa? Sama, pertama kita harus beri nomor dulu ya. Nomornya dari sebelah sini, ini kan ada C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Nah, ini beri nomornya dari mana? Kiri atau kanan? Sama aja ya, mau dari kiri sama dari kanan, ikatan rangkapnya posisinya sama gitu di tengah-tengah. Jadi boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kita dari sini aja lah ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kita lihat di sini ikatan rangkapnya di nomor berapa? Nomor 2 tadi kan 1, 2. Maka namanya 2 karena ada 4, maka apa? 2 butuh. Nah, gitu ya. Gampang kan? Sama ya. Karena sama dengan alkena ya. Gitu. Nah, ini kayak gini misalnya rumus molekulnya C2H2, ini bisa kita gambarkan. C-nya ada 2 kan? C-nya ada 2, H-nya ada 2, di sini ada ikatan rangkapnya. Karena ada 2 apa disebutnya? Itu. Nah, ya. Terus kalau C-nya ada 3, H-nya ada 4. Nah, ini kita bisa buat seperti ini kan, C-nya ada 3, H-nya ada 4 gitu kan. Di sini kan C itu ingat tangannya ada 4 karena di sini udah dipakai 1H, berarti sisanya 3 ya. Ini juga di tengah ada 4. Ini kan 3 tambah 1 4 kayak gitu. Nah, kalau ini ada 3 seperti ini namanya apa? Karena 3 tadi sama ya. Jadi di sini harusnya ditulis 1 propuna gitu ya. Kalau C-nya ada 4, nah ini dua kemungkinan ya. Bisa di sini tuliskan C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, H-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ikatan rangkapnya itu bisa di sebelah sini atau pun di sebelah sini. Jadi ada dua ya. Kalau C4H6 nanti kita bahas di isomer. Jadi ada dua bisa rumus strukturnya gitu ya. Bisa di sini, bisa di tengah ikatan rangkapnya, bisa di pinggir sini. Kalau di sini sama aja ya nomornya gitu ya. Berarti ini kalau kayak gini strukturnya berarti pemberian nomornya di sebelah sini kan. Ya, dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini nomor berapa nih? Rangkapnya. Nomor 1. Berarti namanya 1 karena ada 4, namanya jadi 1 putuna. Kalau ini, ya ini sama kan kayak yang ini ya tadi ya. Ya, ini ada di tengah jadi bisa dari kiri, bisa dari kanan. Tetap sama ya, rangkapnya ada di nomor 2. Maka namanya 2 butuna gitu ya. Itu kalau ikatannya ini dia lurus ya. Ada contoh lain nih sama ya kayak yang tadi ya. Ini lurus, kalau rantainya lurus nih, tadi penomorannya bisa dari kiri, bisa dari kanan karena dia ikatan rangkap tiganya ada di tengah. Ini penomorannya dari kiri ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada di nomor 2 nih, maka namanya 2 karena ada 4, 2 butuna gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, ini berarti alkuna yang memiliki cabang. Sama ya, sama caranya sama kayak alkena. Pertama kita harus tentukan dulu kan rantai utamanya. Nah, rantai utamanya kita pilih yang paling panjang, C-nya paling banyak ya. Ini bisa ke sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kan? Bisa ke sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa yang ini nggak dipilih? Karena sama-sama 5. Kalau harus sama-sama 5, kok pilih yang lurus daripada yang belok gini. Jadi pilih yang lurus. Kemudian apa? Setelah menentukan rantai utama, kita tentukan cabangnya. Oh, cabangnya ada 1 di sini ya kan? Nah, terus setelah itu beri nomor pada rantai utama. Beri nomor pada rantai utama. Nah, ini kan dimulai dari mana? Dari yang dekat ikatan rangkap tiganya. Nah, ikatan rangkap tiganya kan ada di kanan, maka dimulai dari kanan. Berarti sini nomor 1, 2,
3, 4, 5. Oke. Terus penamaannya sama, yaitu cabang dulu. Ini cabangnya apa nih? C-nya ada 1, metil. Ada nomor berapa metilnya? 4. Maka namanya 4 metil, baru sebutkan rangkapnya ya. Berapa nih? Nomor berapa? 1. Jadi namanya 1 pentuna. Jadi namanya yaitu 4 metil 1 pentuna. Itu ya kalau ada cabang. Oke, contoh selanjutnya nih. Misalnya ada struktur seperti ini, mari kita akan beri nomornya. Ini kalau ini contoh untuk cabangnya yang sama, ada 2 gitu ya. Sama, ini sama banget. Kalau kalian sudah bisa pemberian nama pada alkena ataupun alkana, kalian akan gampang sekali dengan penamaan alkena ini karena sama banget gitu ya. Kalian udah ahli dalam menentukan rantai utama, cabang, nama cabang, kayak gitu, penomoran. Itu sama aja sebenarnya ya, yang membedakan ini rangkapnya aja, tapi caranya sama gitu ya. Tadi ingat, pertama-tama pilih dulu rantai utamanya nih. Ini kan bisa 1, 2, 3, 4. Ingat ya, rantai utama itu yang terpanjang. Ya, syaratnya apa kemarin? Rantainya yang terpanjang, yang banyak C-nya, kemudian banyak cabangnya, dan juga rantainya lurus. Kalau ada yang sama, pilih yang lurus ya, itu syaratnya. Ini kan bisa ke sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Bisa juga ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa juga ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Sama-sama 7 nih. Ya, mau ke sini, ya kan? Mau ke sini, sama ke sini, sama-sama 7. Nah, pilih yang apa? Pilih yang rantainya lurus sama-sama. Berarti kita pilih yang lurus, ya kan? Kemudian kita tentukan, berarti ini cabangnya, ini juga cabangnya. Oh, cabangnya ada 2, ya kan? Setelah itu kita beri nomor. Ingat tadi penomorannya gimana? Yang dekat dengan rangkap ya. Kiri atau kanan? Kiri dong, karena dia lebih dekat dengan rangkapnya di sebelah kiri sini. Kita uh, kalau kita dari kiri ini 1, 2, 3, 4 udah ketiga aja udah ketemu rangkap. Tapi kalau dari kanan kan terlalu jauh ya. 1, 2, 3, 4 baru nomor 4 baru ketemu rangkap. Ya pilih yang lebih dekat dengan rangkap, berarti ke kiri. Berarti kita beri nomor di sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita beri nama ya. Ingat, penamaan itu sebutkan dulu cabangnya, baru rantai utamanya ya. Letak rangkap 3 pada rantai utamanya gitu ya. Kita lihat di sini, oh cabangnya dulu nih, cabangnya ternyata ada 2 nih, di nomor yang sama dan jenisnya pun sama. Sama-sama CH3, di sini juga CH3. CH3 itu apa namanya? Metil. Karena ada 2 yang sama-sama metil, ada 2, maka diberi tambahan di. Jadi dimetil. Kalau 3 trimetil, kalau 4 tetrametil, kayak gitu ya. Kan udah tahu ya, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya kan. Nah, kita sebutkan dulu nih cabangnya di nomor berapa aja. Oh, sama di nomor 2. Maka di sini jangan 2 aja ya. Jadi harus dua-duanya disebutkan walaupun sama. Maka 2,2 ya kan, sama-sama nomor 2 baru disebutkan nih ada metil ya sebanyak 2 sama, maka dimetil. Kemudian sebutkan rangkap tiganya di nomor berapa nih? 1, 2, 3 ya kan. Ingat yang sebelumnya jangan nomor 4 ya, jadi nomor 3. Jadi pas mulai ada rangkap 3 nomor berapa? Oh 3, maka 3 terus kemudian alkunanya namanya apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, alkunanya itu sebanyak 7. Tadi disebut apa? Disebut heptu. Nah, jadi namanya 2,2 dimetil ya 3 heptuna. Jadi gitu ya. Jadi intinya sebenarnya penamaannya sama. Jadi ketika kalian memberikan nama pada senyawa hidrokarbon, kalian harus tahu dulu dia jenisnya apakah alkana, alkena, ataukah alkuna ya. Jadi harus tahu ciri-cirinya. Oh, kalau pemberian nama pada alkana berarti dia strukturnya itu
rantainya tunggal semua, tidak ada rangkap seperti ini nih, tidak ada yang double-double gini. Jadi tunggal semuanya, itu berarti termasuk alkana. Nah, kalau misalnya alkena, kalian lihat di strukturnya, rangkapnya ini ada dua nih, gitu. Kalau ada dua seperti itu, alkena berarti ikuti aturan yang alkena, yaitu penamaannya belakangnya ena, ya. Kemudian kalau alkuna nih, ini rangkap 3 gitu kan, maka ikuti aturan pada penamaan alkuna. Kalau aturan umumnya pada penentuan rantai utama, terus cabang, itu sama aja, ya. Dan juga ya semuanya gitu. Jadi yang membedakan itu, kalian harus pertama identifikasi dulu itu alkana, alkena, ataukah alkuna gitu ya. Gitu. Jadi jangan ada pertanyaan lagi nih. Ini pakai alkana, alkena, alkuna. Ya harus sudah tahu ya. Nah, dilihat dari strukturnya, apakah dia ada rangkap, apakah tunggal ikatannya, apakah rangkap 2, apakah rangkap 3. Seperti itu ya. Jadi mudah sekali kalau kalian sudah paham penamaan sebelum-sebelumnya, itu kalian akan mudah sekali walaupun jenisnya berbeda karena itu sama aja gitu ya. Paham ya? Semoga kalian paham lah ya. Baik, kita akan masuk ke isomer ya. Sama dengan alkana, alkena, alkena juga memiliki isomer ya. Untuk alkena ini juga memiliki isomer. Ibu akan beri contoh di sini. Ibu akan memberikan contoh isomer pada C5H8. C5H8 ini merupakan alkena. Mari kita lihat apa saja isomer dari alkena. Ingat ya, isomer itu memiliki rumus molekul yang sama namun nama yang berbeda. Ya, tergantung dia isomer apa. Ada isomer posisi, kerangka, fungsi, ataupun yang lainnya. Pokoknya isomer itu menandakan dia rumus molekulnya itu sama. Berarti nanti kita patokannya C5H8. Jadi harus semuanya sama nih. Tapi dia memiliki berbeda-beda gitu ya. Kita contoh di sini. Nah, ini kan alkena ya. Dua ini termasuk ke dalam isomer posisi. Apa itu isomer posisi? Kemarin ya sudah kita bahas, isomer posisi itu adalah ketika ketika rumus molekulnya sama ya, antara sama ini, namun posisi itu maksudnya apa? Ya, maksudnya posisi pada ikatan rangkapnya ini nanti berbeda. Intinya rumus molekulnya sama, nanti karena dia isomer posisi, maka nanti posisi rangkapnya yang berbeda. Nah, dua ini berisomer ya, kita lihat di sini. Satu pentuna. Oke. Kenapa namanya satu pentuna? Karena dia ada di nomor 1 ya, posisi ikatan rangkapnya. Apakah ini C5H8? Kita lihat. Ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? H-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka namanya ya, jadi namanya itu, ini kan sama ya, jumlahnya C-nya ada 5, H-nya ada 8, sama kan rumus molekulnya. Nah, dia posisinya di nomor 1 nih, yang pertama, jadi namanya 1 pentuna karena C-nya ada 5 ya. Kemudian ini dua ini berisomer berisomer posisi. Nah, bisa juga ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Apakah dia sama rumus molekulnya C5H8? Kita cek ya. C-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. H-nya di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama kan C5H8 ya. Walaupun posisi ikatan rangkapnya berbeda, ternyata dia bisa juga sama rumus molekulnya, maka dia disebut isomer ya. Nah, ini namanya berarti karena di posisi nomor 2, maka 2 pentuna gitu ya. Nah, jadi dua ini dia merupakan 1 pentuna dan 2 betuna merupakan isomer posisi ya. Bisa nggak ini ikatan rangkapnya dipindah lagi ke sini? Sama aja, kalau kita pindah ikatan rangkapnya ini geser lagi ke kanan, nanti kan penomorannya tidak lagi dari kiri, maka dari kanan kan. Berarti nanti kalau dipindah ke sini, ini nomor 1, ini nomor 2, tetap dong namanya 2 pentuna. Jadi isomer posisinya untuk C5H8 itu cuma ada 2 ya. Karena dia nanti kalau ini dipindah lagi ke sini pun sama aja, namanya juga akan sama, ya kan?
karena posisinya nanti juga sama. Kalau ini nanti di sebelah kiri, ini sebelah kanan, walaupun digeser gini nanti sebelah kanan dan namanya akan sama aja. Jadi kan ngecek isomer itu ketika rumus molekulnya sama dan namanya berbeda, itu maka berisomer ya, gitu. Jadi isomer posisinya untuk C5H8 ada 2 gitu ya. Kemudian isomer kerangkanya di sini untuk C5H8 di sini ini rangka itu berarti kerangkanya ya, ada yang lurus, ada yang bercabang gitu ya, itu namanya isomer kerangka ya. Ketika rumus molekulnya sama namun kerangkanya beda, kerangka itu seperti ada yang lurus, ada yang bercabang gitu ya. Nah ini misalnya kita cabut di sini, kita beri cabang di sini, ini masih tetap nggak C5H8 ya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, oh sama, hanya berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh sama-sama C5H8 gitu ya. Nah ini namanya apa? Ya tadi, berarti dari sini kan, dari kiri kan nomor 1. Nah terus cabangnya nomor berapa nih? 1, 2, 3, oh namanya 3, cabangnya di sini C-nya ada 1, CH3, maka metil namanya jadi 3 metil 1 butu. Nah bisa nggak digeser lagi Bu ke sini, cabangnya dipindah sini Bu? Ya kalau pindah sini berarti di sini tidak lagi berikatan dong, berarti nanti rangkapnya berpindah ya kan? Atau ini digeser lagi pun ini nanti kan udah 3, ini 4, maka tidak bisa berikatan dengan C yang sebelah sini ya kan? Jadi kenapa tidak di sini Bu? Sama aja, kalau dari sini nanti kita rantai utamanya juga sama gitu kan. Jadi dari sini pindah sini pun sama aja, nanti namanya 3 meter itu butuna ya, karena ikatan rangkapnya nanti pun akan bergeser kalau seperti itu ya kan. Iya nanti bisa bergeser sebelah sini, sama aja nanti namanya 3 meter satu butuna. Maka isomer kerangkanya ini ada 2 ya, berarti ada yang lurus, ada yang bercabang gitu ya, gitu. Itu isomer kerangka jadi C5H8. Tapi kalau dihitung ini jadi kesatuan ini ya, nyatu sama ini. Tapi kalau ditanya isomer kerangkanya, nah ini juga si satu pentuna ini bisa sebagai isomer posisi, bisa juga sebagai isomer kerangka ya, karena bisa kita lihat kerangkanya yang berbeda gitu. Bisa, maksudnya ini kita bisa ceknya itu gini ya, kerangka berbeda itu maksudnya gimana ya, ini kan ada yang lurus, ini ada yang bercabang gitu. Nah ada lagi untuk isomer pada alkuna ini, pada C5H8 itu ada juga yang memiliki isomer fungsi. Apa sih itu isomer fungsi? Isomer fungsi itu ketika rumus molekulnya sama namun gugus fungsi itu ya fungsinya untuk pemberian namanya nanti berbeda, gugus fungsinya yang membuat namanya berbeda, jadi gugus fungsinya berbeda. Nah si alkuna ini itu rumusnya sama dengan alkadiena, yaitu CnH2n gen 2 ya, sama gitu. Contohnya ini misalnya, jadi kalau alkadiena itu dia punya, kemarin kita belajar ya, alkadiena itu dia punya ikatan rangkap 2 yang ada 2, ikatan rangkap 2-nya ada 2. Walaupun ini bukanlah rangkap 3, namun dia juga termasuk ke dalam isomer alkuna. Karena apa? Karena memiliki rumus molekul yang sama. Kita cek ya, apakah rumusnya sama dengan C5H8 walaupun gugus fungsinya berbeda? Ya, jadi tidak selalu nih harus ada ikatan rangkap 3 seperti ini, tidak selalu, karena kalau isomer fungsi itu walaupun gugus fungsinya berbeda, tapi dia nanti akan memiliki rumus molekul yang sama. Kita cek ya. Jadi kan C5H8 patokannya. Nah, sini udah berapa nih C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Soalnya kita hitung 2 kan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, sama nih C5H8 walaupun gugus fungsinya berbeda. Nah, itu disebut sebagai isomer fungsi, ya. Jadi penamaannya gimana nih? Ikatan rangkapnya ada di sebelah mana sini ya? Berarti nomornya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Ya udah sebutin ada nomor berapa aja, 1, 2. Nah, karena ada 5 penta. Nah, karena dia alkadiena, karena ada 2 rangkap ini, maka disebutnya 1,2 pentadiena. Ya, jadi namanya berbeda nih, fungsinya berbeda, maka dia disebut isomer. Sama dengan yang ini juga sama, ini kan rangkapnya berpindah nih dan namanya berbeda.
Jadi intinya untuk mengecek isomernya benar atau tidak, itu ketika rumus molekulnya sama, ketika kita beri nama itu akan berbeda gitu ya. Jadi ada yang rantainya lurus juga nih alfa DNA-nya, ada yang bercabang juga. Ini jadi sama aja kalau kita hitung ini juga sama kan, C-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, hanya ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama kan? Tinggal kalian beri nama, pasti akan berbeda, ya kan? Nah, yang ini juga sama nih, 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Ini juga sama, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama, C-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, hanya 2, tambah 3, 5, tambah 3, 8. Ya, maka itu semua dia termasuk ke dalam isomer fungsi gitu ya. Jadi kalau ditanya di soal isomer, sebut ada berapa isomer dari C5H8? Nah, ini tinggal dihitung, berarti ada 3 ditambah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 8 gitu ya. Namun kalau misalnya disuruh isomernya itu isomer apa aja, nah kalian harus plotkan yang mana isomer fungsi, yang mana isomer kerangka, yang mana isomer fungsi gitu ya. Paham ya? Itu mengenai isomer alkuna. Oke, paham ya? Nanti kalian coba aja, jadi caranya itu dicoba. Kalau mencari isomer itu harus dicoba-coba. Pertama isomer posisi ini kita cari dulu isomer posisi, ada berapa, kerangka ada berapa kira-kira yang bisa disusun dan namanya berbeda. Jadi ngeceknya itu ketika namanya berbeda gitu ya. Paham ya? Selanjutnya yaitu sifat-sifat alkuna ya, ada fisika, ada kimia. Sebenarnya untuk sifat fisikanya ini sama ya dengan alkena maupun alkana ya. Jadi ada perbedaan sedikit, namun ini hampir sama. Misalnya di sini ya, samanya. Ketika titik didih, kita melihat titik didih alkana juga akan sama. Ketika dia akan tinggi, ketika rantai karbonnya makin panjang, maka MR-nya semakin besar, dan maka akan semakin besar titik didihnya, karena ya sudah dijelaskan, karena memerlukan energi yang besar untuk memutuskan ikatannya gitu ya. Terus alkuna juga sifat fisikanya, alkuna rantai pendek, berarti yang dari C1, nanti kalian lihat aja di lampirannya ibu beri itu ada ya, C berapa aja yang wujudnya gas gitu ya, C misalnya C1 atau C3, biasanya rantai-rantai pendek itu dia wujudnya gas. Kemudian untuk alkuna ya rantainya panjangnya itu yang berapa Bu? Nanti kalian lihat aja di lampiran yang ibu berikan ya. Jadi alkuna yang rantainya panjang itu wujudnya cair maupun padat gitu ya. Terus juga dia memiliki sifat kerapatan yang kecil, dan juga sama seperti alkena dia tidak larut dalam air karena dia alkuna ini merupakan senyawa non polar, sedangkan air itu polar, jadi tidak akan melarut. Sifat kimianya dari alkuna mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2, lalu menjadi ikatan tunggal. Reaksi ini dinamakan reaksi adisi. Oke. Nanti Ibu akan jelaskan apa itu reaksi adisi, yang seperti apa nih yang dimaksud di sini ya. Jadi sifat kimia dari alkuna ini nanti dapat mengalami adisi. Oke. Nah, ini ya Ibu akan jabarkan. Jadi alkuna itu dapat mengalami reaksi adisi. Jadi reaksi adisi kemarin juga sama dengan alkena ya. Reaksi adisi pengertiannya sama, yaitu merupakan reaksi pembukaan ikatan rangkap karena mengikat atom atau gugus atom. Jadi ada penambahan atom sehingga ikatan rangkapnya itu nanti putus ya gitu. Ya, pemutusan ikatan rangkap itulah gampangnya ya. Jadi si alkuna ini mengalami reaksi adisi sama dengan alkena, tetapi reaksi adisi alkuna itu berlangsung 2 tahap. Ya, jadi kan kalau alkena itu kan 1 tahap ya, dari ikatan rangkap 2 menjadi tunggal. Nah, tapi kalau misalnya alkuna ini berlangsung 2 tahap. Seperti apa? Nah, seperti ini nih. Jadi misalnya contohnya di sini asetilen ya, atau etuna, atau nama dagangnya asetilen. Nah, dia dengan bantuan hidrogen dia akan teradisi ya, hidrogennya nanti gabung ke sini, ada
ada penambahan atom H di sini sehingga ikatan rangkap 3-nya ini berubah menjadi rangkap 2, menjadi etena atau dia merupakan alkena ya. Jadi rangkap alkena ini tidak langsung menjadi tunggal. Nah, makanya dia mengalami 2 tahap. Ya, kalau alkena kan 1 tahap langsung tunggal gitu kan ikatan rangkapnya. Nah, kali ini 2 tahap. Pertama dia berubah dulu. Ikatan rangkapnya putus 1 ya jadi 2 nih di sini jadi alkena ya. Kemudian teradisi lagi ya. Ini berkurang lagi nih jadi tunggal. Makanya itu disebut alkena itu mengalami adisi yaitu dengan 2 tahap ya. Nah, kita bahas juga di sini reaksi alkuna dengan senyawa lain. Jadi, alkuna juga bisa bereaksi dengan senyawa lain ya. Di sini misalnya reaksi adisi alkuna dengan halogen ya. Halogen itu nih Cl, Br, itu kan golongan 7A. Kalian searching aja golongan 7A, kalian udah tahu kan golongan 7A itu ada apa aja. Nah, dia bisa mengalami adisi dengan halogen gitu ya. Nanti halogennya misalnya di sini, contohnya di sini ya. Ini ada alkuna, ini mungkin kurang jelas ini rangkap 3 ya. Ini alkuna bereaksi dengan Cl2 yang merupakan halogen. Nanti ikatan rangkap 3-nya ini berubah karena ini kan jadi langsung gitu loh. Jadi enggak 2 tahap yang tadi beda kalau yang ininya langsung. Cl-nya pindah ke sini nih, gabung masuk ke sini sehingga rangkap 3-nya putus. Ini Cl-nya jadi ada 4 ya, karena kan di sini Cl-nya ada 2, 2 dikali 2 ada 4. Maka Cl-nya masuknya ada 4, jadi ikatan rangkap 3-nya itu jadi tunggal. Itu reaksi adisi alkuna dengan halogen. Kemudian ada juga reaksi adisi dengan senyawa hidrogen dengan bantuan katalisator ya. Jadi nanti si alkuna ini bereaksi dengan hidrogen dengan bantuan katalisator. Apa itu katalisator? Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat reaksi ya. Kalau di sini di contoh ini dia katalisatornya adalah Ni, nikel ya. Nah, di sini contohnya 2 butuna ini bereaksi dengan hidrogen. Nah, kalau yang ini karena ada 2 aja, maka dia tetap di sini rangkap 2, maka jadi alkena ya. Jadi namanya 2 butena. Kalau ini kenapa jadi rangkap tunggal? Karena tadi dia ada 4 di sini dan bereaksinya. Jadi C-nya itu tinggal tunggal seperti ini gitu ya. Di contoh lain juga bisa sih seperti ini ya. 2 tahap kalau yang ini 2 tahap. Sorry, kebalik lagi ke sini yang adisi alkuna dengan halogen ini juga bisa yang langsung, ada juga yang 2 tahap kalau dia tergantung jumlah atomnya ini ya. Kalau ini kan jumlah atomnya 2, berubah dulu nih menjadi alkena, terus alkena diadisi lagi ini jadi tinggal sini jadi alkana ya. Kalau yang ini juga, kalau ini 1 tahap. Nah, ini bedanya ya, kalau ini 2 tahap tergantung tadi jumlah atom yang masuknya itu ada berapa ya, tergantung itu juga. Terus ada juga reaksi brominasi sebagai pembeda antara alkuna dan alkena dengan alkana. Ya, reaksi brominasi itu berarti reaksi dengan bromin atau Br ya. Ini katanya sebagai pembeda antara alkuna atau alkena dengan alkana ya. Jadi bisa membedakan reaksi brominisasi ini bisa membedakan antara alkana dengan alkuna dan alkena. Bedanya seperti apa Bu? Bedanya kalau alkana bereaksi dengan Br ya, dia tidak akan bereaksi. Bisa kita lihat dari sini gambarnya. Ketika ini adalah alkuna yang ditambahkan Br, dia warnanya tetap warna merah gitu ketika ditambahkan Br. Artinya itu tidak bereaksi gitu ya. Namun kalau alkuna dengan alkena ketika bereaksi dengan Br, bisa dilihat di sini gambarnya, dia akan berubah menjadi tidak berwarna seperti ini ya. Itu reaksi brominisasi gitu ya. Selanjutnya alkuna juga sama seperti senyawa hidrokarbon yang lain, dia juga bisa mengalami reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi adalah reaksi senyawa karbon dengan oksigen yang berupa reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran dapat berupa reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna ya. Ya, kan alkuna itu kan termasuk senyawa hidrokarbon. Ingat ya, senyawa hidrokarbon itu senyawa yang memiliki atom C dan H.
alkana juga memiliki atom C dan H. Pokoknya kalau ada senyawa hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen, artinya kalau ada oksigen itu disebut reaksi pembakaran atau oksidasi. Jadi oksidasi pembakaran itu sama ya, yang berupa reaksi oksidasi ya atau oksigen itu ketika pembakarannya sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Yang perlu diingat, pokoknya ketika ada senyawa hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen atau reaksi oksidasi atau pembakaran ya sama aja, itu akan menghasilkan CO2 dan H2O gitu ya, sama dengan alkena dan alkana itu ya sama, ketika dia bereaksi dengan oksigen ia akan menghasilkan CO2 dan H2O, itu reaksi oksidasi. Ya, selanjutnya ke kegunaan dari alkuna ya. Alkuna yang paling terkenal ini adalah gas etuna atau sering disebut juga gas asetilen ya. Jadi gas etuna ini bisa bermanfaat ya, bisa digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pengelasan. Mungkin kalian pernah lihat ya, dalam proses pengelasan ini gasnya yang dihasilkan bara api ini, gas yang digunakan itu adalah gas etuna atau gas asetilen ya, sering dikenalnya gas asetilen, nama dagangnya seperti itu, namun nama ininya kan etuna ya. Dia etuna ini merupakan senyawa alkena paling sederhana ya, yaitu C2H2 itu etuna. Es etuna juga bisa digunakan sebagai bahan pematang buah. Kalian pernah lihat ini karbit, ini namanya karbit atau kalsium karbida. Nah, kalsium karbida ini adalah bahan dasar untuk menghasilkan gas etuna atau gas asetilen ya. Nah, gas etuna ini bisa dimanfaatkan dalam pematangan buah gitu supaya lebih cepat. Biasanya mangga, kemudian dan buah-buah yang lain ya, itu biasanya menggunakan karbit, kalsium karbida. Nah, yang ini bereaksi dengan H2O menghasilkan CaOH 2 kali dan gas asetilen atau gas etuna C2H2. Nah, ini yang akan membuat buah akan matang lebih cepat. Nah, reaksi ini ditemukan oleh Friedrich Wöhler pada tahun 1862. Kalian bisa cari lagi apa saja kegunaan alkuna ya. Ini yang paling terkenal yaitu dalam proses pengelasan. Proses pengelasan ini pada gasnya yang digunakan dan pada proses pematangan buah. Oke, bisa kalian cari lagi contoh-contoh lainnya pemanfaatan kegunaan alkuna ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.